Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Terakhir kita bahas tentang 3 golongan manusia dalam masalah tawakal. Yang pertama, syirkul akbar, syirik besar. Dalam masalah tawakal, seorang muslim bisa terjatuh dalam syirkul akbar, keluar dari Islam. Jika apa? Jika dia betul-betul bertawakal, pasrah kepada selain Allah dan tidak meyakini sedikit pun adanya tawakal kepada Allah, maka ini bisa syirkul akbar, mengeluarkan seseorang dari Islam dalam masalah tawakal ini. Maka tidak boleh kita pasrah sepasrah-pasrahnya kepada siapapun, kepada apapun yang sifatnya klenik atau yang sifatnya tidak klenik, seperti pasrah kepada seorang jenderal, pasrah kepada penguasa sepasrah-pasrahnya. Seperti kita pasrah kepada Allah, maka jatuh dalam syirkul akbar. Ya. Yang kedua, syirkul asghar, yaitu pasrah kepada benda atau orang dengan cara salah, tetapi dia meyakini bahwa itu sekedar perantara. Ya. Jadi penyebabnya adalah Allah, yang menghendaki adalah Allah, itu sebagai perantara saja. Jimat-jimat, batu cincin, itu sekedar perantara saja. Yang menyelamatkan saya Allah, yang memberikan rezeki kepada saya Allah, yang bisa memanjangkan umur saya Allah. Tetapi dengan perantara ini, jimat, wafak-wafak, raja, isim-isim, banyak istilahnya. Ini jatuh ke dalam syirik, ya, tapi belum keluar dari Islam, syirkul asghar. Yang ketiga, halal, tidak jatuh ke dalam dosa, apalagi syirik. Itu sudah kita bahas kemarin. Biasanya bertawakal kepada, pasrah kepada orang yang lebih rendah. Ya. Kita pasrahkan anak kita kepada pembantu kita. Ya. Karena kita tidak mengawasi dia, tidak mungkin setiap saat mengawasi anak kita. Kita sikoh, kita yakin dengan pembantu kita, makannya, minumnya, kapan istirahatnya dan seterusnya, kapan mandinya, kita serahkan kepada pembantu kita selama setengah bulan misalnya, karena kita mau umroh misalnya. Ini tawakal juga kan? Jadi anak kita tawakalkan, kita pasrahkan kepada pembantu kita. Ini tawakal yang halal. Ya.
Tentu kita sikoh dengan pembantu kita ini. Karena sudah bertahun-tahun, ya kan? Sudah belasan atau puluhan tahun. Ini pasrah yang boleh, tawakal yang boleh. Ya. Dan sekali lagi, biasanya dari orang yang besar kepada orang yang kecil. Pembantunya, anak buahnya, ya kan? Petugasnya, gitu. Satpamnya, orang yang dia bayar. Gitu. Oleh karena itu beliau contohkan yang pertama, kalau seandainya terhadap orang yang lebih besar, seperti jenderal, presiden, penguasa, ini bisa jatuh ke syirkul akbar atau bisa jatuh ke syirkul asghar. Ya. Biasanya Allah akan uji dengan kemaksiatan. Kalau dia betul-betul pasrah kepada si jenderal itu, dia sanggup melakukan apa saja demi meraih ridho si jenderal itu. Kata jenderal, jangan sholat Jumat, ikuti saya. Ikuti. Jangan sholat, ikuti saya. Ikuti. Nah itu biasanya, ya. Maka dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan jamaah, dia tinggalkan sholat Jumat, dia potong jenggotnya, dia lepaskan jilbabnya, demi tawakal dia kepada si jenderal itu. Agar dia selamat, agar dia mendapatkan kedudukan dan seterusnya. Ya. Biasanya Allah uji. Oleh karena itu, orang yang meyakini bahwa si jenderal ini sekedar asbab, perantara saja, ketika si jenderal ini mengatakan jangan sholat Jumat, kalau ingin aku tolong, jangan kali ini jangan sholat Jumat, ikuti saya gini-gini, tentu kita akan tolak. Enggak Pak, selama ini saya sikoh sama Bapak, selama ini saya berharap Bapak melindungi saya, tapi kalau harus dengan meninggalkan sholat Jumat, maaf Pak, saya tidak bisa. Itu. Berarti dia keluar dari kesalahan syirik gitu. Ya, inilah ujian. Tapi kalau dia sampai mau meninggalkan sholat Jumat, jatuh ke situ. Ya, berarti dia meyakini bahwa si jenderal itu lebih berkuasa dari Allah, lebih bisa menyelamatkan diri dia dari Allah. Buktinya perintah Allah dia tinggalkan, perintah si jenderal tidak berani dia tinggalkan ketika bertentangan dengan perintah Allah. Kita lanjutkan. Beliau mengajak kita kembali ke matan, wa qauluhu 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Barangkali di antara kita ada yang mempertanyakan ayat ini. Bertawakal kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Ya. Mungkin ada yang bertanya bahwa ayat ini sia-sia. Di mana letak sia-sianya? Ada tambahan yang tidak perlu. Di mana? Iya, tidak mati. Mungkin di antara antum ada yang berpikir, ya namanya hidup pasti tidak mati. Kenapa dikatakan di sini Allah yang hidup dan tidak mati? Kenapa tidak hidup saja, namanya hidup pasti tidak mati? Apa jawabnya? Mungkinkah ayat Al-Quran sia-sia? Mungkinkah ada lafaz yang tidak perlu disertakan tetapi Allah menyertakan? Mungkinkah ada lafaz-lafaz yang tidak perlu diucapkan tapi Allah mengucapkan? Tentu tidak mungkin. Kalau ucapan antum, ucapan saya, bahkan ucapan seorang ulama mungkin. Mestinya tidak usah diucapkan, tetapi diucapkan mungkin. Tapi Allah Rabbul Alamin tidak mungkin.
berarti beliau bukan maha sempurna. Jadi apa kira-kira jawabnya? Kalau ada syubhat datang ke otak kita, ayat ini sia-sia, tambahan terakhirnya, Allah yang hidup dan tidak mati. Ya, hai hidup. Alladzi yang la tidak yamutu mati. Apa? Apakah sesuatu yang hidup pasti tidak mati? Jawabnya mati. Ya. Yang hidup pasti akan mati. Ya. Saya akan mati, antum akan mati, Jibril akan mati, Malakul Maut akan mati. Gitu. Ini yang dimaksud. Adapun Allah tidak akan pernah mati. Ya. Itu maksud ayat ini. Siyak susunan dalam kaidah bahasa Arab bermakna seperti itu. Oleh karena itu, walaupun tidak disebutkan, tapi harus kita terjemahkan dengan tambahan apa? Tidak akan. Tidak akan. Walaupun di sini lafadznya la. La artinya apa? Tidak. Kalau tidak akan apa? Lan. Ya, lan. Lam nun. Lan. Walan tardo ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho kepada kalian sebelum kalian mengikuti agama mereka. Lan, tidak akan. Ya. Di sini bukan lan tapi la. Berarti kan tidak. Ya. Tetapi karena siaknya seperti ini, maka wajib diterjemahkan dengan tidak akan. Dan bertawakal kepada Allah yang hidup dan tidak akan pernah mati. Itu terjemahan yang pas. Walaupun akannya tidak ada, pernahnya tidak ada, kan bahasa masing-masing punya sifat. Bahasa masing-masing mempunyai kaidah. Maka kaidah itu harus dipakai. Ya. Kan menerjemahkan itu bukan per kamus, ya kan? La, tidak, min, dari, wa, dan, nggak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu, salah satu terjemahan yang sesat dan menyesatkan adalah terjemahan secara lafziyah. Hari ini atau sudah beberapa belas tahun yang lalu muncul terjemah Al-Quran secara lafziyah. Ini menyesatkan. Tidak mungkin terjemahan itu secara lafaz. Antum tahu apa salah satu yang menyebabkan kesesatan Islam Jamaah? Yang meyakini bahwa masjid kita ini najis. Kita semua ini kafir karena belum berbaiat kepada pemimpin mereka. Salat di sini tidak sah. Harus salat di masjid mereka sendiri. Mereka tidak syak lagi berfaham khawarij. Apa salah satu yang menyebabkan kesesatan mereka? Tentu banyak. Salah satunya apa? Memahami Al-Quran secara lafaz. Beberapa orang yang mantan Islam Jamaah cerita kepada saya, Al-Qurannya besar-besar, Al-Qurannya lebar-lebar. Dari satu baris ke baris berikutnya itu jauh. Untuk diapa? Untuk ditulisi. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba, dzalika itu Alkitab, kitab, raiba, keraguan, fihi, di dalamnya, terus. Lihat hasilnya.
Gara-gara mereka memahami Al-Quran lafaz per lafaz, kamus per kamus. Akhirnya jadi seperti itu. Ya. Maka jika ada pelatihan menerjemahkan Al-Quran lafaz per lafaz, jangan ikut. Ini berbahaya. Tidak bisa. Al-Quran diterjemahkan dengan lafaz per lafaz tidak mungkin bisa difahami. Ya. Nah ini ya. Jadi alal hayyil ladzi la yamut, yang kalau secara lafaz terjemahnya bertawakal kepada Allah yang hidup tidak mati, maka terjemahan tadi salah, karena yang benar maksudnya adalah bertawakal kepada Allah yang terus hidup dan tidak akan pernah mati. Ya. Yaqulun, nah ini. Mereka mengatakan, innal hukma idza ulliqa biwasfin dalla ala illihi dzalikal wasfi. Hukum apabila disangkut pautkan dengan sifat, maka menunjukkan alasan dari sifat tersebut. Ya. Oleh karena itu ada orang yang mengatakan kurang tepat. Kurang tepat. Kalau dikatakan alal hayy, ya, kita bertawakal kepada Allah yang hidup, tidak tepat. Ya. Mereka mengatakan mestinya kita bertawakal kepada Allah yang apa? Yang kuat, gitu. Yang qawi, yang azim, yang aziz. Baru nyambung, ya kan? Marilah kita minta rizki kepada Allah yang apa? Yang Jabbar, yang Rahman, yang Rahim, ya. Tentu itu betul, tetapi kurang tepat. Marilah kita minta rizki kepada Allah yang Razzaq, baru pas. Ya. Marilah kita mohon ampun kepada Allah yang apa? Yang Ghaffar, gitu, pas. Marilah kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Marilah kita mohon ampun kepada Allah yang Jabbar, yang kuat, yang maha keras siksanya. Tentu tidak pas, walaupun tentu tidak salah, karena Allah memang Al-Jabbar. Ya. Ini yang dimaksud dengan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa Asmaul Husna dijamin masuk surga. Yang dimaksud ahsa itu memahami, kemudian melepaskan dengan apa yang kita pinta. Ya. Hanya sayang ahsa ini sering diterjemahkan dengan menghafal. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna dijamin masuk surga. Oleh karena itu mereka tidak peduli Ar-Rahman maksudnya apa, Ar-Rahim maksudnya apa, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Jabbar, yang penting hafal. Ya. Padahal kebalik, justru kita disuruh memahami. Ya. Karena kan masing-masing mempunyai sifat masing-masing. Ya. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya. Kan pengasih penyayang saja, apa bedanya? Pengasih penyayang, ya kan? Kalau tidak dijabarkan, maka Nabi menjabarkan Rahman di mana? Di dunia, Rahim di mana? Di akhirat. Kenapa orang-orang kafir itu makan enak, tidur nyenyak, padahal mereka tidak pernah menyembah Allah, tidak sujud kepada Allah? Jawabnya, karena Allah mempunyai sifat Rahman apa Rahim? Rahman. Rahim keliru, gitu. Karena Allah mempunyai sifat Rahman, luas. Oleh karena itu dikatakan
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tidak. Tidak. Ar-Rahimu 'alal arsy istawa. Ya. Disebutnya Ar-Rahman lebih luas. Dengan sifat Rahman Allah, maka yang bisa makan bukan hanya kaum muslimin, orang kafir juga bisa makan. Yang tidurnya nyenyak bukan hanya kaum muslimin, orang kafir juga. Yang bahagia bukan hanya kaum muslimin di dunia ini, tapi orang kafir juga. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim berbeda. Dengan sifat Ar-Rahim, maka kaum muslimin bersenang-senang di surga. Orang-orang kafir disiksa luar biasa di Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Yaitu sifat rahim. Ini ya, saya bacakan. Limadza lam takun al-ayah wa tawakkal 'alal qawiyyil 'aziz. Kenapa ayat itu tidak berbunyi bertawakallah kepada Allah yang kuat, yang perkasa? Kan ini lebih mengena. Iya kan? Kenapa bertawakal kepada Allah yang hidup? Kenapa tidak dikatakan bertawakal kepada Allah yang kuat, yang aziz? Kan lebih mengena. Sebagaimana tadi kita mohon ampun kepada Allah yang Ghaffar. Kita minta tambahan rizki kepada Allah yang Razzaq. Kan nyambung. Li'annal quwwata wal 'izzata ansabu fima yabdu. Karena kekuatan, keperkasaan lebih nyambung untuk disangkut pautkan dengan ketawakalan. Ya. Kan kita bertawakal pasrah kepada yang kuat, kepada yang perkasa. Tidak mungkin kita memasrahkan diri kita kepada orang lemah. Ya. Tentu kepada orang yang kuat. Fal jawab, ini jawabnya. Ya. Beliau memberikan jawaban kenapa ayat tersebut tidak berbunyi wa tawakkal 'alal qawiyyil 'aziz. Annahu lamma kanatil asnamu allati ya'tamidu 'alaiha haula bimanzilatil amwat. Untuk menyindir, untuk menyadarkan orang-orang yang pasrah kepada selain Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang minta kepada selain Allah, yang kebanyakan orang-orang yang sudah mati, patung-patung yang mati, berhala-berhala yang mati. Inti syirik kan di situ. Antum tahu syirik pertama kali datang dari mana? Kan syirik macam-macam. Ada jimat, ada dari keris, ada dari batu cincin, ada dari pohon besar, batu besar, pantai selatan, ya, kuburan, tempat-tempat keramat manalah, gua, oh banyak yang mendatangkan kesyirikan. Yang pertama kali muncul dari mana? Setahu antum? Dari mana? Pertama kali muncul kesyirikan dari arah mana? Batu cincin, keris, kuburan, batu besar, pohon besar, dan seterusnya. Apa yang pertama kali? Ya, dari kuburan. Dari kubur. Syirik pertama kali muncul dari kuburan. Ya. Syirik pertama kali muncul dari arah orang mati. Siapa? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad. Ini kan sudah di kuburan semua. Sudah mati. Lalu dibikin apanya? Patungnya. Itu syirik pertama kali. Maka jimat, keris, batu cincin, kuburan tempat-tempat keramat yang di luar kuburan ya, pohon, batu besar, ini setelah itu. Ya. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy dipelopori oleh Abu Jahal, Abu Lahab, mereka membesar-besarkan apa yang mati.
Lata, Uzza, Hubal, Manat, kan sudah mati semua. Sekarang diwujudkan dalam bentuk patung dan itu pun mati, tidak hidup. Nah, di sini. Oleh karena itu dikatakan wa tawakkal 'alal hayy. Bertawakallah kepada Allah yang hidup. Jangan bertawakal kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat, Yagus, Ya'uq, Suwa, Keris, Jimat, itu kan mati semua. Nggak ada yang hidup. Ya. Batu cincin hidup? Tidak. Jimat hidup? Tidak. Keris hidup? Tidak. Semuanya mati. Ya. Maka orang yang syirik betul-betul bodoh sekali. Takut kepada sesuatu yang mati. Nah, ini ayatnya, saya bacakan ya. Surat An-Nahl. Qala Allah Ta'ala, "Walladzina yad'una min dunillah." Orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Berarti bukan berarti mereka tidak menyeru Allah juga kadang-kadang. Tapi menyeru juga selain Allah. Ya. La yakhluquna syai'an. Yang mereka seru itu tidak sanggup menciptakan apa-apa. Apa yang pernah diciptakan oleh Lata? Apa yang pernah diciptakan oleh Uzza, Hubal, Manat, Yagus, Ya'uq, Suwa, Keris, Jimat bisa menciptakan apa? Wahum yukhlaqun, dan mereka sendiri diciptakan. Ini kan hujah yang luar biasa kan? Tirulah hujah Al-Quran ini. Nabi Ibrahim, Abu Hanifah mengikuti hujah Al-Quran ketika berhadapan dengan orang-orang mulhidin, orang-orang ateis anti Tuhan. Berbeda dengan siapa dulu? Berbeda dengan Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan berhadapan dengan orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Jaham bin Safwan ingin menyadarkan temannya itu, tapi tidak mengikuti langkah Al-Quran, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Abu Hanifah, ya, Rasul dan para sahabat dan seterusnya, tetapi dengan cara sendiri, cara angin itu, ya, sifat Allah seperti angin. Maka ini batin. Lihat Al-Quran, ya. Jimat-jimat yang mereka besar-besarkan, berhala-berhala yang mereka sembah, tidak pernah menciptakan apa-apa, justru mereka diciptakan. Amwatun ghairu ahya, mereka semua mati, tidak pernah hidup. Ya. Nah, disinilah Allah menjawab bahwa bertawakallah kepada Allah yang hidup. Kenapa? Karena selama ini mereka bertawakal kepada sesuatu yang mati. Jimat-jimat semuanya mati semua kan? Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Faqal tawakkal ala man laisa sifatuhu ka sifati hadhihi al-asnam. Bertawakallah kalian kepada zat yang sifatnya tidak seperti sifat berhala-berhala itu. Berhala itu sifatnya mati, tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan mereka sendiri diciptakan. Wal hayyul ladzi la yamut, maka bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Ala annahu qala fi ayatin ukhra wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Di ayat lain di surat Asy-Syu'ara, Allah mengucapkan wa tawakkal 'alal 'aziz. Berarti tergantung susunannya, tergantung siaknya, ya. Karena yang sedang dibicarakan ini berhala, maka yang pantas 'alal hayy, karena Allah Maha tahu. Inilah Al-Quran, ya. Setiap kali ada orang yang membantah Al-Quran, maka bantahan itu pasti terbantah lagi.
Ya, Al-Quran sepanjang zaman. Ya, ada orang coba-coba mengkritik Al-Quran, kan ada orang-orang kafir ini itu kan, pasti terbantahkan. Allah membangkitkan orang-orang untuk membela ayat Al-Quran, selalu ada. Ya, dan tidak mungkin tidak ada. Ya. Kalau kitab paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran apa? Kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Quran apa? Sahih Bukhari. Adapun Sahih Bukhari banyak juga yang membela, tapi sekali waktu ada sesuatu yang tidak terbela. Artinya tidak kebal kritik. Tidak kebal kritik, ya. Bahwa pembela Imam Bukhari luar biasa, ya. Yang kritik banyak. Salah satu yang banyak mengkritik Sahih Bukhari siapa? Amirul Mukminin juga, Al-Imam Daruqutni. Imam Daruqutni ini luar biasa, cerdas luar biasa. Ya. Pernah satu ketika Imam Daruqutni yang masih remaja itu ikut majelis seorang syekh. Karena masih remaja, mungkin anak-anak ya, tengok sana, tengok sini, ya kan, garuk-garuk, namanya masih anak-anak. Setelah selesai kajian, ditegur oleh yang seniornya, ya. Antum kalau ngaji jangan tengok-tengok begitu, ya, nanti nggak paham. Ya baik negurnya, ya. Nanti nggak paham, nggak bisa nyimak, ya. Kata imam, insya Allah saya paham. Nah, lalu yang seniornya nanya, tadi saya mengatakan apa? Tadi begini mengatakan, diulang lagi oleh Imam Daruqutni yang masih remaja ini, diulang dari awal sampai akhir persis. Itu kaget itu seniornya, ya, melihat luar biasa. Padahal saling sambil garuk-garuk, tengok sana, tengok sini, ya, namanya anak-anak. Tapi disuruh ngulang dari awal sampai akhir persis. Nggak kayak kita bengong itu merhatiin, ya. Begitu ditanya lupa, ya. Padahal kayaknya merhatiin bener gitu, ya. Begitu selesai kajian lupa dari awal sampai akhir, ya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita, ya. Nah, Imam Daruqutni ini setelah dewasa menjadi seorang ulama besar, itu banyak sekali mengkritik Sahih Bukhari. Enggak tanggung-tanggung, berapa? 200 hadis di dalam Sahih Bukhari didoaifkan oleh beliau. Didoaifkan oleh Imam Daruqutni. Ini doaif. Padahal Imam Bukhari berusaha sekuat tenaga untuk hanya memasukkan hadis-hadis sahih saja. Dari awal sampai akhir sahih semua. Itu tekad Imam Bukhari. Berbeda dengan Imam Abu Dawud, apalagi Imam Ahmad, memang mengakui, ya, ini ada yang dhaif, ada yang dimasukkan, dan nggak apa-apa karena ada sanad, nggak apa-apa, nggak masalah, kan bisa diteliti, kan ada sanadnya. Kan Imam Ahmad nggak mengatakan qala Rasulullah, enggak, ya, ada sanadnya. Beliau dengar dari siapa lagi sampai Rasulullah, kan bisa diteliti, nggak masalah, ya. Jadi menampilkan hadis dhaif di hadapan ulama-ulama ahlul hadis dengan sanad nggak masalah, dia lepas dari tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu kalau dia mengucapkan qala Rasulullah dan ternyata dia tidak tahu, tidak yakin bahwa hadis itu sahih, gitu, ya. Nah, Imam Bukhari ini sudah bertekad untuk memasukkan hadis-hadis sahih saja di dalam kitab sahih beliau, ya. Dan setiap kali beliau sudah yakin betul dengan kesahihan sebuah hadis mau dimasukkan ke kitab beliau, beliau selalu sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa? Istikharah. Dari sini kita tahu bahwa sholat istikharah itu bukan ketika bingung saja, ragu mau milih ini atau tidak, jalan apa tidak, ya, lakukan apa jangan, tidak.
Ketika kita mantap dengan satu pilihan, masih disunahkan salat istikharah apa tidak? Masih. Salah satu contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini yakin betul bahwa hadis yang akan beliau masukkan ini betul-betul sahih. Tapi tetap beliau salat dulu 2 rakaat. Ya. Karena salat istikharah sekali lagi untuk menunjukkan betapa kita ini lemah, enggak tahu apa-apa. Yang Maha tahu adalah Allah. Nah, Imam Bukhari yang sudah berusaha luar biasa untuk memasukkan hadis-hadis sahih saja, kenapa tiba-tiba didhaifkan 200? Ya. Tapi antum tahu, tampil para ulama membela Imam Bukhari. Bukan membela karena fanatik pada Imam Bukhari, enggak. Tapi karena hujah Imam Bukhari kuat. Hujahnya Daruqutni tidak sekuat hujahnya Imam Bukhari. Dan berguguran itu. Salah satu yang terbesar adalah yang seolah menjadi muridnya, bahkan anaknya Imam Bukhari, kata ulama. Siapa? Iya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal tidak bertemu kan? Berapa tahun beliau menulis syarah Sahih Bukhari. Di dalamnya luar biasa, pembelaan yang luar biasa terhadap Sahih Bukhari. Ya. Tetapi ada saja 1-2 yang tidak terbela. Karena apa? Karena Sahih Bukhari bukan Al-Quran. Sahih Bukhari tidak maksum. Ya. Sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, aballahu ayyutimma illa kitabahu. Allah tidak mau, Allah enggan membikin satu kitab di muka bumi ini sempurna, tidak mau kecuali Al-Quran. Maka selain Al-Quran tidak ada yang sempurna. Maksudnya ada saja yang bisa dikritik. Ya, berbeda dengan Al-Quran. Nah, kita mendapatkan salah satu contoh malam ini, ya, bahwa kritikan terhadap alal hayyil ladzi la yamut terbantahkan. Ya. Terbantahkan dengan ilmu, dengan hujjah, bukan asal-asalan, bukan asal membela. Wa wajhun akhar, dari sisi lain, annal hayy ismun, bahwa Al-Hayy ini adalah nama. Nama Al-Hayy ini nama. Salah satu nama Allah selain Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Allah mempunyai nama lain yaitu Al-Hayy. Artinya hidup. Ismun yatadammanu jami'as sifat al-kamilah. Nama Allah yang satu ini, yaitu Al-Hayy, hidup, itu mengandung beberapa sifat kesempurnaan. Ya. Jadi bukan sekedar hidup saja, tetapi lebih dari itu, sifat kesempurnaan. Ya. Wa min kamali hayatihi azza wa jal annahu ahlun li ayyu'tamada alaihi. Salah satu sifat di dalam nama, masih ingat kan? Saya ulang-ulang bahwa di dalam nama Allah ada sifat. Ya, karena nama Allah tidak seperti nama kita yang seringkali tidak ada sifatnya. Sekedar nama. Adapun nama Allah pasti mengandung sifat, dan sifatnya bukan hanya satu. Sifatnya bukan hanya satu. Ya. Namanya satu nih. Misalnya Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Sifat yang terkandung dalam nama Ar-Rahman ini bisa 2, bisa 3, bisa 5 gitu. Padahal namanya satu, Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ya. Wa min kamali hayatihi azza wa jal annahu ahlun li ayyu'tamada alaihi. Di antara kesempurnaan hidupnya Allah, yaitu bahwa Allah
menjadi tempat untuk berserah diri. Ya, berarti ini sifat Allah yang hidup. Allah mempunyai nama Al-Hayy, selain sifatnya hidup, ini pantas untuk ditawakal, ya, bertawakal kepada Allah. Wa qauluhu la yamut, Allah tidak mati, yakni li kamali hayatihi la yamut, kesempurnaan dari hidup Allah yaitu tidak mati. Fayakunu ta'allaquha bima qablaha al-maqsud bihi ifadatun anna hadhihi al-hayah kamilatun la yulhikuha fana. Salah satu sifat kesempurnaan dari hidup Allah adalah terus hidupnya dan tidak pernah fana. Ya. Berbeda dengan kita, berbeda dengan seluruh makhluk, di samping hidup dia akan mati. Fi hadhil ayah min asma'illah, di dalam ayat ini ada beberapa nama Allah. Di antaranya Al-Hayy, hidup. Wa fiha min sifatih, di dalamnya mengandung sifat-sifat Allah, yaitu Al-Hayah itu sendiri, hidup. Wantifa'ul maut, tidak mungkin mati. Al-mutadamminu likamanil hayah, hidupnya sempurna. Fafiha sifatani wa ismun, maka di dalam ayat tersebut ada dua sifat tetapi ada satu nama, ya, satu nama, sifatnya dua, ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan habis salat, ya. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan? Apakah ada dalam sunnah kita memberikan Al-Fatihah kepada Rasulullah dan ahli kubur? Tidak ada. Tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk orang yang sudah mati. Karena Nabi mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam min qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam, apabila manusia mati, maka terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Maka hanya tiga itulah yang akan sampai kepada orang yang sudah mati. Apa yang pertama? Sedekah. Kita mensedekahkan karpet di masjid. Kita mati, karpet masih dipakai sholat, maka mengalir pahala ke kubur kita, walaupun kita sudah mati. Yang kedua, ilmu. Kita ajarkan ilmu Al-Fatihah misalnya kepada murid-murid TK kita. Lalu si murid kita ini begitu dewasa baca Al-Fatihah, setiap kali baca Al-Fatihah kita dapat pahalanya walaupun kita sudah mati. Ilmu. Yang terakhir, anak. Kita sudah mati, anak kita sholat, kita dapat pahalanya. Anak kita puasa, kita dapat pahalanya. Anak kita baca Al-Quran, kita dapat pahalanya. Adapun di luar tiga itu tidak ada. Yang ditanyakan tadi di luar tiga, ya.
Sahihkah dalil yang mengatakan bahwa riba itu sepadan dengan zina 36 kali? Ada dalilnya ini ya. Bagaimana jika seorang membeli mobil atau motor secara kredit melalui leasing misalnya, apakah hal tersebut masuk ke dalam hadis di atas? Iya, ya. Bahkan dosa terkecil riba sama dengan menzinai ibunya, lebih dari itu malahan ya kan? Kayak tirrajulu ummahu, seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Ya. Jual beli secara riba ada bunganya, masuk di situ. Dosa besar wajib kita hindari. Setelah saya membaca buku Syekh Albani tentang sifat salat Nabi dan juga yang ditulis oleh Ibnu Qayyim tentang wajibnya merapatkan shaf, saya sering jengkel ketika menempelkan kaki kepada orang sebelah saya, tapi dia menjauh. Bagaimana salat saya? Oleh karena itu, sering saya sampaikan, jangan merapatkan kepada dua orang, nggak akan bisa kita kalau mereka tidak paham. Maka kita merapat ke sebelah kiri kita. Kalau kita berada di sebelah kanan imam, dan sebaliknya jika kita berada di sebelah kiri imam, maka kita merapat ke kanan. Sebelah kiri kita nggak usah kita hiraukan, ya dia mau menjauh kemana, ya soalnya kan mepet ada orang, ya kan? Tapi kalau dua-duanya ya tidak bisa, ya. Tentu tidak perlu jengkel, emosi dan seterusnya, karena kita harus sadar kita hidup di zaman di mana kaum muslimin tidak paham sunnah. Mereka sholat saja sudah alhamdulillah, mereka berjamaah sudah alhamdulillah. Ya, kita jangan menuntut orang jahil. Kita yang tahu ya kita rapatkan, mereka nggak tahu ya sudah. Ya, kalau mereka bisa menjauh karena memang tempat lowong, ya sudah. Masa mau dikejar-kejar, ya sudah. Dan sekali lagi kalau kita berprinsip seperti tadi, mereka tidak akan bisa menjauh, ya kan? Karena kan sebelah sana ada orang, semakin rapat. Ana sempat mengalami masa-masa jahiliyah dan sholat pun bolong-bolong. Sekarang alhamdulillah sudah bertaubat. Apakah wajib bagi saya mengqadha sholat-sholat yang dulu saya tinggalkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dulu meninggalkan sholat ini dengan sengaja, tidak bisa. Kecuali karena lupa, pingsan, ketiduran. Saya ingat betul 3 tahun yang lalu saya belum sholat isya ketiduran. Misalnya ingat, sekarang sholat. Karena tidak sengaja, ya kan? Ketiduran, pingsan, lupa. Atau tidak sempat karena ada sesuatu, tiba-tiba lupa. Sekarang kita ingat lagi, ya maka sholat. Tetapi jika kita tinggalkan sholat itu sengaja, nggak mau sholat, padahal ingat ini waktu duhur, ini waktu asar, tapi dia tidak sholat, maka tidak bisa dibayar. Walaupun dengan ribuan rakaat. Satu-satunya cara adalah bertaubat, itu saja. Perbedaan itu rahmat. Apakah hadis ini sahih? La aslalahu. Tidak ada asal usulnya hadis ini. Syekh Albani menerangkan dalam kitab beliau Silsilah Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah, menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asal usulnya.
Maksud tidak ada asal usulnya itu di Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, di kitab-kitab hadis nggak ada sanad. Itu yang dimaksud tidak ada asal usulnya. Kan kitab hadis ini nggak banyak, ya kan? Nggak sampai ribuan, bahkan ratusan juga enggak kan? Kan bisa dihitung, ya. Yang kitab Sahih kan cuman Bukhari dan Muslim. Nah, tambahlah dengan Huzaimah atau Ibnu Hibban. Walaupun ini yang dua ini banyak ditolak, maksudnya tidak dinyatakan sahih semua, ya. Kemudian kitab Sunan kan cuma 4. Musnad cuman Musnad Ahmad Darimi. Musannaf Abdul Razzaq berapa? Ya, nggak sampai 20. Para ulama kan tahu di mana. Syekh Albani, ulama hadis, menyatakan tidak ada hadis itu. Apalagi sekarang, ya kan, antum bisa mencari dengan mudah sekali. Saya bekerja sebagai keamanan, saya punya keinginan memanjangkan jenggot, tapi belum bisa karena security tidak boleh berjenggot. Bagaimana kaitannya dengan tawakal? Sedangkan hati ini belum kuasa. Antum coba dulu, ya. Nggak usah minta izin, nggak usah merengek-rengek. Antum nggak usah dipotong jenggot antum. Kita lihat nanti, ya. Kalau antum sampai dipecat, mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan antum nanti di hadapan Allah. Ada sesuatu yang dibanggakan. Saya dipecat dari kerjaan saya, ya Allah, karena saya taat kepada Engkau, ya Allah, mengikuti sunnah Nabi-Mu, yaitu memanjangkan jenggot. Luar biasa. Kalau nggak dipecat, ya alhamdulillah, ya. Nah, coba aja, ya. Mohon diberi penjelasan menjelang detik-detik pemilu kali ini. Kami bingung bahwasannya pesta demokrasi adalah sistem kufur. Namun di sisi lain, jika kami tidak ikut pemilu tersebut, maka seolah kita membiarkan caleg-caleg non-muslim atau Syiah bebas berjalan di atas panggung politik. Rajman bil ghaib, mengira-ngira hal yang gaib. Kan gaib ini. Sementara ketika kita mau ikut, ya jelas mengikuti sistem yang antum bilang kufur tadi, karena jelas bertentangan dengan Islam, kan? Kalau antum tidak ikut, apakah pasti tokoh-tokoh sesat itu jadi? Taruhlah tokoh-tokoh sesat itu jadi caleg, jadi menteri sekalian. Apa ruginya kita? Ya, sama dengan tokoh-tokoh Islam selama ini jadi pejabat, jadi menteri agama, kan tokoh-tokoh Islam. Apa untungnya kita? Apa untungnya kita? Ya. Yang berbahaya dari tokoh-tokoh Syiah misalnya, itu apanya? Yang berbahaya dari tokoh-tokoh Syiah itu apanya? Mulutnya. Yang berbicara di tengah kaum muslimin. Saudara-saudara, tahukah Anda siapa Aisyah? Dia adalah orang yang menyakiti Nabi. Lihat surat At-Tahrim. Aisyah dan Hafsah diancam oleh Allah. Ada ayatnya kan? Orang awam yang nggak tahu apa-apa, oh gitu ya. Oh jahat juga Aisyah itu ya. Nah, itu yang berbahaya dari tokoh-tokoh Syiah. Ketika apa? Ketika mereka duduk di majelis, khutbah di mimbar-mimbar, menyebarkan kesesatannya. Kalau mereka jadi anggota DPR, jadi menteri agama sekalian, kira-kira sempat dakwah nggak? Ya nggak sempet. Masuk menteri agama dakwah, ya? Yang ngurusin duit, ngurusin part ini, rapat ini, rapat itu, proyek ini, proyek itu. Ya,
maka nggak berbahaya. Justru berbahaya ketika mereka punya waktu luang untuk dakwah, menyebarkan itu yang bahaya. Kalau mereka duduk di tampuk kekuasaan, bisa apa? Ya, antum tahu, hari ini rakyat takut sama pejabat, apa pejabat takut sama rakyat? Antum tentu paham, pejabat takut sama rakyat. Coba tokoh-tokoh Syiah kalau jadi menteri agama, ya, yang biasanya mencaci maki Aisyah, mencaci kayak Abu Bakar, coba pas jadi menteri agama ditanya, Pak, ngomong-ngomong Aisyah itu gimana ya? Ya jawabnya, oh bagus, Aisyah bagus, istri Nabi. Gitu ya. Sama misalnya saya jadi menteri agama, apa iya saya bilang, saudara-saudara, tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, apa iya saya berani? Kalau saya jadi menteri agama, ya enggak berani lah. Pak, gimana tahlilan? Ah, itu mah urusan masing-masing kan. Itu masing gimana kita? Ya, iya, saya takut jabatan saya hilang. Itu pejabat semakin jadi pejabat semakin takut. Nggak mungkin saya berani belak-belakan seperti ini, tahlilan bid'ah, mulutan bid'ah, nggak ada contoh dari Nabi SAW, syirik ini itu, nggak ada lagi. Maka nggak usah takut. Apa kita lupa dengan Raja Najasyi? Kurang apa Raja Najasyi? Bukan anggota DPR lagi, bukan menteri agama lagi, raja. Masuk Islam sama siapa? Masuk Islam sendirian, nggak sanggup ngajak rakyatnya karena keyakinan tidak bisa dipaksakan. Maka ketika mati belum ada yang nyolatin karena Kristen semua, seluruh orang yang ada di Habsyi, tidak ada yang mengikuti Raja Najasyi masuk Islam, maka disolati oleh Nabi secara gaib. Ya, satu-satunya salat gaib yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nggak usah takut. Ya, coba saya nanya sama antum. Misalnya Ustadz Hakim, Ustadz Jazid hari ini jadi menteri dua-duanya. Kita untung apa rugi? Rugi besar. Kita tidak dapat lagi ilmu beliau. Ya, beliau nggak ada lagi kerukut Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada lagi ya. Adanya ya rapat komisi A, komisi B, segala macam ini itu. Karena sibuk dengan dunia, proyek ini, proyek itu. Ya sebagaimana ustadz-ustadz yang 99 tahun 2000 masuk ke parlemen, masuk ke DPR, masuk ke kabinet, tujuannya dakwah. Akhirnya dakwah apa tidak dakwah? Ya dakwah gimana kita saksikan hari ini. Ya, maka nggak usah takut. Nggak usah takut. Terus cuma bilang sudah jelas itu batil. Bagaimana sesuatu yang batil akan bisa menghilangkan diri dari kemudorotan? Taruhlah kalau mencoblos itu bagus untuk kali ini, kan tentu langkah selanjutnya yang dicoblos apa ya? Kan nggak asal nyoblos, kalau salah gimana? Ya, berarti di majelis-majelis salaf harus membahas Gerindra itu begini visi misinya, PKB begini, ya kan? Caleg anu mestinya begini, ya harus dibahas itu kalau nyoblos, biar nggak salah coblos. Kan kaum salaf jangan sampai pecah suaranya. Kalau suaranya pecah malah mubadir, ya kan? Apa nggak lihat seperti ini orang yang berfatwa boleh nyoblos? Ini kan fikul waqi, mudah difahami. Ya, kan memalukan kalau di majelis kita membahas Gerindra visi begini, PKB begini, PKS begini, memalukan. Rendah sekali majelis kita. Kita membahas qala Allah wa qala Rasul, manhaj, pemahaman sahabat. Tiba-tiba 2 minggu ini diganti dengan visi misi partai-partai itu, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka tobatlah yang mengatakan bolehnya mencoblos. Wajib bertaubat. Ya, karena ini jelas bukan sistem Islam. Dan Islam tidak pernah mendapatkan keuntungan dari sistem ini. Kan demokrasi ini sudah berjalan luar biasa hampir 1 abad, ya kan? Ada keuntungan kaum muslimin dari mengamalkan demokrasi ini? Tidak ada. Yang ada musibah demi musibah silih ganti menimpa kaum muslimin.
Lihat negeri mana yang tidak mengamalkan demokrasi. Dari Mesir, Syria, Yordan, Indonesia, Malaysia, kecuali Saudi barangkali ya. Nah, lihat, semakin mengamalkan demokrasi, semakin mudah dikuasai oleh Amerika. Amerika itu mudah sekali untuk menjadikan seseorang presiden, kan sokong dana, diam-diam. Kan yang bikin menang itu dana. Semakin dana banyak, insya Allah menang. Mau jujur, mau amanah, mau adil, mau ini. Kalau nggak ada dana gimana? Ya, ini dia. Maka lihat Amerika, ya, ketika terjadi pemilu, rakyat biasa-biasa saja. Ya, negara yang katanya komandannya demokrasi, ketika pemilu malas-malasan rakyat. Ya, karena memang nggak penting. Ya, siapa jadi presidennya itu nggak penting, siapa jadi pejabat-pejabatnya nggak penting. Yang penting apa? Yang penting rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, insya Allah negeri ini baik. Kalau rakyatnya bejat, ya negeri ini bejat. Ya, bukan tergantung pejabat pemimpin, atau dengan kata lain, pemimpin itu cerminan dari rakyat. Kalau rakyat baik, mau direkayasa kayak apa, Allah akan pilih pemimpin yang baik. Kalau rakyatnya tidak baik, Allah akan pilih pemimpin yang tidak baik. Mudah. Bolehkah kita menggunting jenggot sekedar untuk merapikan? Boleh ketika sudah. Boleh kita menggunting jenggot kita ketika sudah segenggam. Jadi kita genggam dulu, kemudian kita gunting. Boleh. Sebelum segenggam, jangan. Apakah kita boleh menggantung foto keluarga atau menggantung kaligrafi ayat kursi di dinding? Ayat kursi ini adalah ayat besar yang mestinya kita baca, kita jadikan patokan, kita pelajari. Sebagaimana 3 atau 4 pertemuan kita bahas tentang ayat kursi. Kalau kemudian kita jadikan hiasan, berarti naik apa turun? Pedoman yang mestinya kita amalkan, kok sekarang jadi hiasan? Tentu ini turun derajatnya. Maka tidak pantas menjadikan ayat Al-Quran sebagai hiasan. Hiasan itu ya tahu sendiri, namanya hiasan, boleh ada, boleh tidak, namanya juga hiasan. Ya, masa ayat kursi boleh ada, boleh tidak? Masa Al-Quran boleh ada, boleh tidak? Maka menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai hiasan di dinding rumah kita, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Adapun menggantung foto keluarga, melihatnya, saya kira ini kurang cerdas, ya kan? Yang cerdas apa? Ya lihat aja langsung tuh anaknya tuh lagi lari-lari, kan malah bagus bisa berjalan. Ngapain ngelihat fotonya? Ngapain ngelihat gambarnya? Ngelihat aja hidupnya, ya kan? Kalau terlanjur ada itu digantung apa dibakar atau gimana? Ya itu boleh, tapi kalau misalnya disimpan saja agar tidak tergantung, ya boleh, ya. Yang penting tidak digantung. Kalau itu gambar yang menyerupai gambar manusia, hewan, maka para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Tentu malaikat rahmat yang dimaksud. Tentu ini kerugian.
Apa yang harus kita lakukan apabila kita terkena sihir? Baca ayat-ayat Al-Quran, mohon kesembuhan dari Allah, bertauhid, bertawakal kepada Allah, cukup. Jangan menempuh jalan nusrah. Nusrah, nun, shin, bukan sod ya. Nusrah kan pertolongan pakai sod. Ini shin, nusrah. Apa nusrah? Melawan sihir dengan sihir pula. Ini tidak boleh. Setahu saya hanya Sa'id bin Musayyab menantu Abu Hurairah yang membolehkan. Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan seterusnya tidak ada yang membolehkan. Kenapa? Karena kita sudah diberi cara. Ingat, jika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu cara, maka jangan menempuh cara lain. Berarti kita merendahkan Allah dan Rasulnya. Cara yang dimaksud tadi, bertauhid, pasrah kepada Allah, tawakal. Kemudian ditambah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, jauhkan dari gambar, musik dan seterusnya. Rutinkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Boleh memilih ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.